Kasian kasian Perkenalkan, nama saya Paskalia Priskadahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Pesawat merupakan alat transportasi yang paling terfavorit, apalagi jika kamu bepergian jauh. Pesawat terbang menggunakan gaya angkat yang dihasilkan oleh sayapnya untuk mengatasi gravitasi dan mampu terbang di udara. Pesawat terbang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sebagai transportasi penumpang, kargo, militer, pemadam kebakaran udara, dan penelitian udara. Ada 4 gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Yang pertama, gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang mendorong pesawat terbang ke depan. Yang kedua, gaya hambat. Gaya yang arahnya ke belakang berlawanan dengan gaya dorong. Yang ketiga, gaya angkat. Gaya angkat merupakan gaya yang mengangkat pesawat ke atas. Yang keempat, gaya berat atau gaya gravitasi yang bekerja pada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang arahnya selalu ke pusat bumi. Dengan kecepatan aliran udara yang berbeda di atas dan di bawah sayap, tekanan udara di atas sayap akan lebih rendah daripada tekanan udara di bawah sayap. Perbedaan tekanan ini menciptakan gaya angkat yang mengangkat pesawat ke atas. Baik, nama saya Daniel Buasa. Di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada parfum. Contoh lain daripada penerapan hukum Bernoulli yaitu misalnya pada kerja alat semprotan parfum. Cara kerja alat penyemprot parfum ini yaitu saat menekan botol parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang udara bagian bawah pengisap akan keluar bersamaan dengan semprotan parfum. Cairan parfum yang dikeluarkan menjadi cairan yang sangat halus, dan karena lubang parfum yang berukuran kecil sehingga cairan parfum melaju dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Kelvin Nazrel Bulele. Di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli tentang seputar karburator. Karburator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakar dalam. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil, dalam mobil tua, atau khusus seperti yang dirancang untuk balap atau mobil stok. Kebanyakan yang diproduksi pada awal 1980-an telah menggunakan injeksi bahan bakar elektronik terkomputerisasi. Mayoritas motor masih menggunakan karburator dikarenakan lebih ringan dan murah, namun pada 2005 sudah banyak model yang diperkenalkan dengan injeksi bakar. Karburator dapat dikelompokkan menurut arah aliran udara, barel, dan tipe venturi. Tiap-tiap karburator mengkombinasikan ketiganya dalam desainnya. Nomor 1, alat arah aliran udara. Aliran turun atau downdraft, udara masuk dari bagian atas karburator lalu keluar melalui bagian bawah karburator. Aliran datar atau side draft, udara masuk dari sisi samping dan mengalir ke arah mendatar lalu keluar lewat sisi sebelahnya. Aliran naik atau updraft, kebalikan dari aliran udara turun, udara masuk dari bawah lalu keluar melalui bagian atas. Nomor
Nomor 2, barel. Barel adalah saluran udara yang di dalamnya terdapat venturi. Barel terbagi menjadi dua, yaitu single barrel dan multi barrel. Single barrel hanya memiliki satu barel. Umumnya digunakan pada sepeda motor atau mobil dengan kapasitas mesin kecil. Multi barrel memiliki lebih dari satu barel atau umumnya 2 atau 4 barel untuk memenuhi kebutuhan akan aliran udara yang lebih besar, terutama untuk mesin dengan kapasitas mesin besar. Venturi terbagi menjadi dua, yaitu venturi tetap dan venturi bergerak. Venturi tetap, pada tipe ini ukuran venturi selalu tetap. Pedal gas mengatur katup udara yang menentukan besarnya aliran udara yang melewati venturi, sehingga menentukan besarnya tekanan untuk menarik bahan bakar. Yang kedua, venturi bergerak. Pada tipe ini, pedal gas mengatur besarnya venturi dengan menggunakan piston yang dapat naik turun, sehingga membentuk celah venturi yang dapat berubah-ubah. Naik turunnya piston venturi ini disertai dengan naik turunnya needle jet yang mengatur besarnya bahan bakar yang dapat tertarik serta dengan aliran udara. Tipe ini juga disebut tekanan tetap karena tekanan udara sebelum memasuki venturi selalu sama. Karburator ini bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun semakin tinggi tekanan dinamisnya. Pedal gas pada mobil sebenarnya tidak secara langsung mengendalikan besarnya aliran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Pedal gas sebenarnya mengendalikan katup dalam karburator untuk menentukan besarnya aliran udara yang dapat masuk ke dalam ruang bakar. Udara bergerak dalam karburator inilah yang memiliki tekanan untuk menarik serta bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Demikian penjelasan saya tentang penerapan hukum Bernoulli pada karburator. Saya ucapkan terima kasih.